Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai model sosial dalam struktur hierarki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia Injileni Kaban, NPM 1816011014. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari bab ini. Adapun tujuan dari bab ini memeriksa akses dan penggunaan model sosial dalam struktur sosial yang kompleks di dalam organisasi. Bab ini menjelaskan artian hierarki yang berfungsi sebagai menilai bagaimana aktor melalui posisi mereka mungkin atau tidak mungkin dalam mengakses modal sosial yang lebih baik, terutama posisi hierarki yang lebih tinggi. Jadi hal ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kendala struktural, dan kedua, menunjukkan bagaimana tindakan untuk mengakses modal sosial. Dalam teori model sosial terdapat dua faktor yang mempengaruhi akses ke model sosial. Di antaranya ialah proposisi kekuatan. Ini merupakan dalam struktur hierarki yang menentukan seberapa baik seseorang dalam memperoleh akses model sosial yang lebih baik. Dan yang kedua, proposisi jaringan, potensi hasil guna tindakan individu. Terdapat beberapa bukti hipotesis pada model sosial bahwasannya mereka yang memiliki asal-usul yang lebih baik menemukan sumber modal sosial yang lebih baik dalam pencarian kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuatan posisi dan kekuatan lokasi jaringan. Hal ini yang signifikansi relatif dari kendala struktural atau seperti yang diwakili oleh kekuatan posisi dan tindakan individu yang diwakili oleh kekuatan lokasi jaringan, mengingat karakteristik struktural tersebut. Pertimbangan ini telah menyebabkan eksplorasi parameter struktural dan penilaian efeknya pada proposisi. Struktural sosial terdiri dari tingkat yang berbeda, yang masing-masing dapat mencakup serangkaian posisi yang setara secara struktural. Mereka setara terutama berdasarkan tingkat sumber daya dan otoritas yang bernilai sama, dan yang kedua atas dasar gaya hidup, sikap, dan faktor budaya dan psikologis yang serupa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab parameter struktural dan efeknya. Pada parameter struktural terdapat 4 parameter umum di dalam hierarki, diantaranya jumlah level dalam hierarki atau jumlah perbedaan tingkat, jumlah absolut dan relatif terhadap penghuni di seluruh tingkat, jumlah perbedaan ukuran, serta distribusi atau jumlah absolut dan relatif dari sumber daya yang berharga di seluruh tingkat di antara penghuni. Jadi terdapat beberapa ahli, yaitu Lin dan Dumin pada 1986 yang membuktikan bahwasannya penghuni posisi tingkat yang lebih tinggi memiliki akses yang lebih besar ke tingkat yang lebih beragam dan heterogen dalam struktur hierarki dibandingkan penghuni posisi tingkat yang lebih rendah, dan karena memiliki modal sosial yang lebih besar. Nah, dengan demikian dapat diharapkan bahwa untuk posisi tingkat yang lebih tinggi secara struktural lebih kaya dalam informasi pekerjaan serta jenis informasi serta pengaruh lainnya. Parameter struktural ini terdapat dua proposisi yang akan diidentifikasi sebagai efek posisi atau kekuatan posisi serta efek lokasi atau kekuatan lokasi jaringan. Kekuatan posisi harus memiliki pengaruh yang relatif lebih kuat daripada kekuatan lokasi dimanapun dalam struktur. Efek relatif dari struktur kekuatan posisi serta jaringan atau kekuatan lokasi. Untuk efek jaringan yaitu untuk tindakan instrumental yang dimana kekuatan lokasi yang lebih baik dalam kemungkinan mereka
mengakses modal sosial yang lebih baik, yang sering melibatkan organisasi atau suatu perusahaan. Diharapkan proposisi ini dapat digeneralisasikan ke semua struktur hierarkis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai diferensial tingkatan. Dalam struktur hierarki dapat ditentukan oleh jumlah level di dalamnya. Ini menjelaskan seperti dalam struktur pekerjaan. Misalnya pembedaan yang didasarkan pada klasifikasi pekerjaan yang disepakati bersama dalam masyarakat tertentu, yang mana didasarkan pada kombinasi persyaratan yaitu tingkat dan keberadaan keterampilan tertentu, pelatihan, pengalaman masa kerja, dan lokasi dalam suatu industri, serta sumber daya. Diferensiasi yang lebih baik akan didasarkan pada pemeriksaan empiris perintis setiap posisi pekerjaan, sumber daya, dan akses ke modal sosial. Namun, dalam pengaturan seperti kasta ini, ikatan seperti ini sulit untuk dibentuk dan ditindaklanjuti karena ada sedikit kebutuhan bagi penghuni tingkat atas untuk menanggapi hubungan yang ditawarkan oleh penghuni tingkat bawah. Dikarenakan semua penghargaan seperti kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain dapat ditemukan melalui ikatan sosial di tingkat atas. Saya Daud Fiana. Di sini saya akan melanjutkan isi dari bab 10, subbab diferensial ukuran. Dalam struktur berukuran sama, kesempatan untuk interaksi heterofil maksimal bagi semua penghuni. Artinya, setiap penghuni memiliki kesempatan yang sama untuk menghubungi seseorang pada tingkat yang berbeda. Dalam analisis Blau mengenai asosiasi antar kelompok, ia berhipotesis bahwa dalam situasi interaksi dua kelompok, asosiasi antar kelompok akan lebih besar untuk kelompok kecil. Jika diasumsikan bahwa dalam struktur hierarki ukuran relatif cenderung menurun ke arah atas, maka derivasinya adalah bahwa asosiasi antar kelompok dimulai dari tingkat yang lebih rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, karena perbedaan ukuran relatif dari level menurun, asosiasi ke atas seperti itu akan meningkat. Ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam struktur akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai status tertinggi yang sama. Tergantung pada posisi awalnya pada struktur, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan orang lain pada tingkat yang berbeda dan naik tangga. Masuk ke subbab diferensial sumber daya. Fitur ketiga dari struktur hierarkis adalah distribusi sumber daya yang berbeda di berbagai tingkatan. Diferensial tingkat karena itu dapat dijelaskan dalam hal distribusi sumber daya serta jumlah penghuni. Perbedaan sumber daya dapat dihitung untuk variasi sumber daya lintas tingkat dalam struktur sosial atau untuk perhitungan antara dua tingkat. Semakin tinggi strukturnya, maka semakin besar perbedaan sumber dayanya. Dengan tingkat atas memiliki lebih banyak sumber daya dibandingkan tingkat yang lebih rendah. Meskipun asumsi ini belum diperiksa secara empiris, ini didasarkan pada argumentasi teoritis bahwa intensif atau imbalan marginal dari sejumlah sumber daya tertentu menurun menuju puncak struktur hierarkis. Masuk ke subbab totalitas penghuni dan sumber daya. Itu terakhir dari struktur sosial menyangkut jumlah mutlak penghuni dan sumber daya di seluruh struktur. Masa kritis digunakan di sini untuk mengkarakterisasi persyaratan minimal untuk jumlah absolut, struktur populasi, dan sumber daya. Asosiasi dalam struktur sangat dipengaruhi oleh kendala serta peluang untuk mendapatkan sumber daya di lingkungan eksternal. Dengan demikian, analisis harus diperluas ke struktur yang lebih besar, di mana struktur fokus awal hanyalah substruktural. Masuk ke subbab implikasi untuk struktur dan individu. Dalam istilah ideal tipikal, efek posisi harus maksimal ketiga struktur berisi 1. Jumlah minimal tingkat, 2. Perbedaan besar penghuni di seluruh tingkat, dan 3. Perbedaan sumber daya yang besar di seluruh tingkat. Efek lokasi jaringan harus maksimal ketika struktur memiliki 1. Jumlah besaran tingkat, 2. Perbedaan kecil penghuni di seluruh tingkatan, dan 3. Perbedaan sumber daya kecil di seluruh tingkatan. Kita harus ingat bahwa bahkan ketiga efek tadi paling kuat, efek posisi tetap dominan. Masuk ke subbab kendala struktural versus modal sosial. Teori menjelaskan kondisi struktural di mana kendala struktural dan tindakan individu mempengaruhi mobilitas sosial. Teori heterogenitas dan
ketidaksetaraan Blau bersama dengan teori ketergantungan Emerson dan rekan-rekannya memberikan contoh yang baik tentang perspektif struktural. Singkatnya, Blau berpendapat bahwa distribusi dimensi dan jumlah variabel yang berbeda antar kelompok dalam suatu populasi menentukan tingkat asosiasi antar kelompok. Ketika distribusi dimensi bervariasi pada sejumlah nominal atau bertingkat kelompok, seperti heterogenitas dan ketidaksetaraan mempromosikan asosiasi antar kelompok dan dapat diperiksa melalui beberapa dimensi. Blau berpendapat bahwa penggunaan atribut berdasarkan pengaruhnya hubungan sosial di tingkat mikro tidak selalu mempengaruhi hubungan antar kelompok konsekuen. Kriteria sumber daya yang digunakan dalam teori ini tidak melibatkan tautologi konseptual seperti itu. Blau berfokus pada variabel dalam distribusi jumlah individu sebagai sumber utama variasi struktural. Baik untuk prinsip heterogenitas maupun ketidaksetaraan, distribusi penduduk pada berbagai kategori atau status mempengaruhi asosiasi antar kelompok. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fikri Hamida, MPM 1816011023. Baik, di sini saya akan menambahkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Dalam teori ini, terdapat perbedaan dan ukuran bahwa efek heterogenitas dan ketidaksetaraan yang dikemukakan oleh Blau memang benar terdapat perbedaan variasi baik dalam jumlah kelompok maupun jumlah orang yang ada di dalamnya. Misalnya, jika struktur piramida disandingkan dengan struktur piramida terbalik, maka kemungkinan koefisiensinya serupa, tetapi jumlah asosiasi pada setiap struktur itu berbeda, baik sumber daya maupun pola dan lainnya. Nah, hal itu mengingatkan bahwa semakin tingkatnya rendah, maka akan semakin sedikit jumlah penghuninya dibandingkan tingkat yang lebih atas. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu sektor pertanian versus sektor jasa. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan tingkat antar grup atau intergrup, di mana tingkat yang lebih tinggi atau lebih atas relatif sedikit memiliki penghuni dibandingkan tingkat yang lebih rendah. Contohnya seperti apa sih teman-teman? Yaitu contohnya seperti sistem kasta, di mana golongan minoritas kecil lebih memegang kekuasaan dibandingkan dengan golongan yang lain, dan hubungan mereka itu juga harus substansial. Selanjutnya, perlunya parameter dalam struktur sosial ini yaitu untuk membantu memprediksi atau memperhitungkan diferensiasi sumber daya, apakah lebih cepat atau lebih lambat, baik ketergantungannya juga. Jika diasumsikan bahwa semakin meningkat perbedaan sumber daya, maka akan semakin menuju ke arah atas. Sedangkan yang arah bawah atau tingkat yang lebih rendah memiliki sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan tingkat yang lebih atas. Hal itu pun disampaikan oleh Cook dan Emerson mengenai rasa keadilan, di mana terdapat perbedaan tentang permintaan dan pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh kaum wanita. Hal itu didasarkan pada komitmen dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, setiap sistem itu berevolusi, tergantung pada hubungan sosial, tindakan, dan tujuan yang terlibat. Hal itu pun telah disampaikan oleh Cook dan Emerson lagi mengenai pertukaran sosial, di mana ia memandang bahwa pertukaran sosial sebagai perilaku sosial yang memiliki nilai baik ekonomi maupun sosial. Hal itu dapat dilihat dari kepuasan, kesepakatan, dan ketergantungan inilah yang menjadi konsekuensi dari struktural. Di sini, modal sosial berusaha untuk menghubungkan antara kepentingan individu dengan kepentingan lainnya
Untuk mendapatkan sumber daya, maka seseorang atau individu dituntut untuk memiliki ikatan relasi yang luas. Gunanya untuk apa sih teman-teman? Yaitu gunanya untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, pemeliharaan dan perlindungan sumber daya didorong oleh rasa emosional, serta perolehan sumber daya dibutuhkan adanya mobilisasi, kemudian tindakan instrumental juga kognitif. Dengan adanya interaksi atau dengan adanya hubungan interaksi di antara tiap relasi, secara tidak langsung itu merupakan bagian dari struktur sosial. Di sini struktur sosial menyediakan akses bahwa sumber daya tidak harus dimiliki oleh individu. Akan tetapi, kemampuan diferensiasi untuk mengelola dan memanipulasi data sangat diperlukan untuk mendorong kekuasaan atau posisi hierarki. Nah, variasi dalam setiap tingkat inilah yang menjadi konsekuensi dari proses evolusi baik secara internal maupun eksternal. Di samping itu, mobilitas dan solidaritas mendorong berkembangnya kesadaran level dan konflik kelas, sehingga mobilitas, komunikasi, hubungan yang baik akan menjaga kesestabilan dari struktur sosial yang dimulai dari penyesuaian dalam jumlah tingkat, distribusi, penghuni, dan sumber daya di antara tingkat tersebut. Contohnya seperti apa sih teman-teman? Yaitu contohnya struktur pekerjaan yang ada di Amerika Serikat, yang dimana tersegmentasi dari bagian ras dan sumber daya, juga dari perbedaan warna kulit. Apabila hal ini terus terjadi, maka akan terdapat kesenjangan dan lama-lama akan terasingkan. Mungkin itu saja. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.